Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Ayudia dengan NIM 225100047 dari kelas B1 Pendidikan Matematika 2022. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan apakah Sumpah Pemuda ini bisa dijadikan sebagai pilar kelima dalam negara. Nah, video ini juga salah satu tugas pada mata kuliah Pendidikan Bela Negara. Mungkin langsung saja ya kita ke penjelasannya. Oke, yang pertama itu pilar. Apa sih yang dimaksud dengan pilar? Nah, pilar ini dalam konteks politik, sosial, atau kenegaraan mengacu pada pondasi atau dasar utama yang menopang sebuah sistem, organisasi, atau negara. Pilar ini adalah unsur-unsur penting yang berperan dalam menjaga stabilitas, keberlanjutan, dan kelancaran fungsi suatu struktur. Secara struktural atau secara fisik, pilar berarti tiang atau penyangga yang menopang bangunan. Namun, dalam konteks figuratif, pilar merujuk pada komponen inti yang mendukung sistem atau ide tertentu. Nah, namun berdasarkan kiasan, pilar ini merupakan unsur pokok atau landasan yang sangat penting bagi eksistensi atau keberlangsungan sesuatu. Karena tanpa pilar-pilar ini, sistem atau organisasi tersebut mungkin tidak akan berjalan dengan baik atau bahkan runtuh. Lalu, apa saja sih contoh-contoh penggunaan pilar dalam negara ini? Nah, yang pertama yaitu pilar negara. Nah, pada pilar negara ini itu merujuk pada unsur-unsur penting yang mendukung dan menjaga eksistensi serta kedaulatan negara, seperti ideologi, hukum, sistem pemerintahan, dan persatuan nasional. Nah, yang kedua ini adalah pilar demokrasi. Dalam pilar demokrasi ini, pilar-pilar utamanya bisa mencakup kebebasan berpendapat, pemilu yang bebas dan adil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Kemudian yang ketiga yaitu pilar pendidikan. Pilar-pilar dalam sistem pendidikan bisa mencakup kurikulum yang baik, guru yang berkualitas, fasilitas yang memadai, dan dukungan pemerintah. Kemudian yang keempat yaitu pilar sosial. Dalam kehidupan sosial, pilar ini bisa berupa nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi landasan bagi masyarakat, seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan. Jadi, pilar dalam suatu sistem atau negara berfungsi sebagai yang pertama itu adalah sebagai penopang untuk menjaga kestabilan sistem atau struktur tersebut. Yang kedua yaitu sebagai dasar, yaitu menjadi landasan utama yang tidak boleh diabaikan. Dan yang ketiga yaitu sebagai acuan, sebagai pedoman bagi pengelolaan atau jalannya suatu sistem. Tanpa pilar-pilar ini, suatu sistem baik itu negara, organisasi, institusi akan sulit berjalan dengan baik atau bahkan runtuh. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda? Nah, jadi Sumpah Pemuda ini merupakan ikrar yang diucapkan oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang menegaskan semangat persatuan dan kebangsaan. Ikrar ini merupakan hasil Kongres Pemuda II yang diselenggarakan di Batavia atau saat ini itu dikenal dengan Kota Jakarta. Sumpah Pemuda ini terdiri dari 3 butir utama yang menyatakan tekad para pemuda untuk yang pertama, bertumpah darah, yang satu, tanah air Indonesia, yang kedua, berbangsa, yang satu, bangsa Indonesia, dan yang ketiga yaitu menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda ini dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia karena mencerminkan kesadaran kolektif para pemuda dari berbagai daerah untuk bersatu melawan penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Lalu seberapa penting sih Sumpah Pemuda ini untuk bangsa Indonesia? Sumpah Pemuda memiliki peran yang sangat penting bagi Indonesia.
karena menjadi tonggak bersejarah dalam pembentukan kesadaran nasional dan semangat persatuan. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu simbol persatuan bangsa. Sumpah Pemuda ini adalah salah satu momen penting yang menunjukkan persatuan pemuda dari berbagai suku, agama, dan daerah Indonesia. Pada masa itu, Indonesia terdiri dari banyak kerajaan, suku, dan bahasa yang berbeda. Namun, dengan Sumpah Pemuda ini berhasil menyatukan mereka dalam semangat kebangsaan yang sama. Yang kedua yaitu sebagai dasar pergerakan nasional. Sumpah Pemuda menjadi landasan kuat bagi pergerakan nasional. Untuk melawan penjajahan, semangat yang dibawa oleh ikrar tersebut membantu memperkuat perjuangan menuju kemerdekaan dengan menegaskan satu tujuan bersama, yaitu Indonesia yang merdeka. Yang ketiga yaitu sebagai identitas nasional. Ikrar yang diucapkan dalam Sumpah Pemuda menekankan pentingnya memiliki satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Ini menjadi dasar identitas nasional yang hingga kini terus dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat yaitu menyatukan keanekaragaman. Indonesia dikenal dengan keragaman budaya, bahasa, dan etnis. Sumpah Pemuda menyatukan keanekaragaman ini di bawah satu identitas kebangsaan. Ikrar tersebut mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah hambatan, melainkan kekuatan dalam mencapai tujuan bersama. Nah, yang kelima yaitu inspirasi perjuangan masa depan. Semangat yang terkandung dalam Sumpah Pemuda terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Di tengah berbagai tantangan zaman, nilai-nilai Sumpah Pemuda tetap relevan dalam memperkuat integritas bangsa. Secara keseluruhan, Sumpah Pemuda ini menjadi pilar penting dalam sejarah nasional Indonesia yang mengajarkan pentingnya persatuan dan kesetiaan terhadap bangsa serta tanah air. Tanpa semangat persatuan yang diusung dalam Sumpah Pemuda, perjuangan kemerdekaan mungkin akan lebih terpecah-pecah dan sulit terwujud. Nah, apakah Sumpah Pemuda ini bisa dijadikan sebagai pilar kelima dalam negara? Sumpah Pemuda memiliki nilai yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, tetapi tidak secara resmi dijadikan sebagai pilar kelima dalam ideologi negara saat ini, yaitu Pancasila. Karena Pancasila ini merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia yang memiliki 5 pilar atau sila, yaitu yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, dan yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun Sumpah Pemuda sangat berperan dalam kesadaran akan persatuan bangsa, namun perannya ini lebih mengarah pada sejarah dan semangat perjuangan bangsa daripada menjadi bagian dari dasar negara secara formal. Namun, nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda seperti persatuan bangsa, kebanggaan terhadap tanah air, dan pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu sejalan dengan sila ketiga pada Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Nah, dalam konteks ini, Sumpah Pemuda bisa dipandang sebagai salah satu bentuk nyata penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya yang berkaitan dengan semangat persatuan. Nah, jika Pancasila ini sudah mencakup nilai-nilai kebangsaan dan persatuan, termasuk semangat Sumpah Pemuda dalam sila ketiga, namun Sumpah Pemuda juga merupakan peristiwa historis, atau Sumpah Pemuda ini lebih merujuk kepada peristiwa historis yang menandai kebangkitan kesadaran nasional. Meskipun penting, ia tidak merancang sebagai landasan filosofis negara seperti Pancasila. Karena Sumpah Pemuda memiliki tempat tersendiri sebagai simbol penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Tetapi nilai-nilainya tetap relevan dan terkandung dalam Pancasila, sehingga tidak perlu tambahan sebagai pilar baru.
Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.